Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fitri. Hari ini aku nggak akan berbagi informasi apapun sama teman-teman semua. Hari ini aku cuman mau cerita. Cerita apa sih, Mbak? Gitu. Oke, aku cerita beberapa pengalaman aku selama aku terbang dan nginap di hotel. Hotelnya horor. Oke? Gimana? Kalian masih mau nonton nggak? Kalau takut nggak apa-apa, tonton aja. Oke. Untuk teman-teman yang mau nonton channel ini, jangan lupa nontonnya sampai selesai ya. Dan aku minta tolong like, comment, dan subscribe-nya. Oke, stay tune. Nah, sesuai dengan tema judulnya, ini tuh aku cerita-cerita aku di berbagai daerah, di hotel-hotel di berbagai daerah, yang mana hotelnya itu, aduh, pokoknya itu, kalau untuk teman-teman yang nggak penakut, mungkin bagi dia itu cuman gitu doang. Tapi aku orangnya penakut banget, dan menurut aku ini tuh horor gitu. Oke, sekarang aku pertama hotelnya itu Hotel Manado, dan aku nggak akan bilang hotelnya itu namanya apa. Yang pasti pramugari Lion nginep di situ. Oke, jadi waktu itu aku penerbangan ke Cina, yang mana dari Manado ke Cina itu aku harus nginep di Manado itu kurang lebih selama 5 harian. Aku ingat 5 hari apa 7 hari, aku lupa deh pokoknya. Nah, waktu itu aku dapat kamar, sebenarnya bukan kamar single yang gede dan bukan kamar sendiri, aku harusnya berdua. Berhubung senior aku takut tidur sendiri, alhasil akulah yang tidur sendiri, guys. Jadi di kamar yang segede itu aku sendirian. Jujur aku takut, tapi aku juga nggak mau tidur bertiga. Kalian bayangin tidur sama senior semua, dan itu bertiga. Oh my god, no, aku nggak mau. Mending aku tidur sendiri daripada aku harus tidur bertiga dan bangun lebih awal. Sebenarnya sih penerbangan ke Cina itu tuh nggak awalnya, kadang-kadang ada yang sore, kadang ada yang pagi. Tapi kebetulan waktu itu penerbangan aku dapatnya 9 pagi. Jadi tetap aja aku harus bangun lebih awal gitu dibanding senior-senior aku yang lain. Jadi aku nggak mau dan aku maksa tidur sendiri. Dan kalian tahu, malam itu aku tidur dan aku ngebalik badan. Aku tuh kayak ngeliat kayak ada cewek Chinese, rambutnya kurang lebih segini, itu kayak miring ngadep ke aku gitu. Awalnya aku mikir, oh teman sekamar aku. Pas aku ngebalik, aku baru inget saat itu aku nggak punya teman sekamar dan aku sendiri. Habis itu aku langsung mikir, oh itu apaan? Oke, aku cuma mimpi. Aku langsung tarik selimut dan aku langsung selimutan gitu sampai kepala kayak gitu kan. Jadi menurut aku oke, itu cuman halusinasi aku aja. Dan setelah selesai penerbangan dan aku balik ke apartemen, saat itu aku juga di apartemen sendirian, aku juga nggak punya teman sekamar, aku sendirian. Dan itu aku balik itu aku jam kurang lebih malam. Dan itu tuh aku sholat isya, karena baru landing, sholat isya, mandi. Dan itu aku kayak denger anak kecil ngomong, mama lihat di kamar itu ada hantunya. Aku mikir gini, perasaan di deket-deket kamar aku nggak ada anak kecil deh. Dan itu tuh di depan kamar aku itu Pramugara Citylink, sebelah sana Pramugara Sriwijaya, dan di sini tuh dan jarang ada penghuninya kayak gitu kan. Oke, aku nggak mau ambil pusing dulu kayak gitu. Oke, ini paling cuman halusinasi aku aja dan aku tidur. Kalian tahu jam 4 subuh aku kebangun karena separuh badan aku tuh panas banget gara-gara aku tuh mimpi. Dalam mimpi aku jalan berdua sama teman aku, dan tiba-tiba aku kayak ditabrak sama cewek gitu yang tingginya kurang lebih 2 meteran. Itu tinggi banget dan rambutnya segini, pakai baju hijau. Terus kayak giginya itu tuh kayak runcing-runcing, terus nyatu kayak gini, mukanya hancur, kukunya panjang-panjang, dan itu tuh separuh badan dia, separuh badan aku. Kalian bayangin takutnya kayak gimana. Dan aku ngedorong sekuat tenaga aku sambil kayak gitu, dan aku kebangun dan separuh badan aku tuh panas banget. Separuhnya panas, separuhnya enggak. Di sini tuh kayak kebakar kayak gitu. Dan aku nyalain AC aku tuh udah sampai 16, dan itu udah yang paling dingin. Dan aku tahu kamar aku tuh nggak panas sama sekali, kamar aku tuh AC-nya masih bagus banget, dan itu panas. Aku nggak tahu lagi harus ngapain, dan itu aku sampai selimutan, aku udah ketakutan. Akhirnya aku nelpon teman aku,
bilang tolong temenin aku gitu. Jam 4 subuh itu jam 4 jam berapa aku kebangun tuh, aku telepon temen aku dan aku menggigil gitu minta temenin kayak gitu. Akhirnya setelah itu udah berapa lama aku tuh kayak apa sih, baca ayat kursi, baca ya kayak gitu itulah. Akhirnya itu udah mendingan kayak gitu, dan aku kira oke, udah kelar kayak gitu kan. Dan ternyata nggak sampai di situ aja. Selama 1 bulan dari mulai aku nginep di hotel itu sampai 1 bulan, dan aku tuh kayak setiap malam itu tidur tuh kayak berasa nggak tidur, tau nggak sih kalian? Pas bangun dan kalian tuh merasa capek banget dan berasa nggak tidur. Jadi contohnya aku kayak jalan nih di hotel, di lorong hotel, dan saat aku tidur malam dan aku bangun lagi, itu aku kayak jalan juga seperti yang aku ulangi, seperti yang aku lakukan di siang harinya. Tapi itu tuh banyak orang dan aku nggak kenal orangnya, ada nenek-nenek, ada anak kecil, tapi mukanya biasa aja, tapi datar kayak gitu, nggak senyum, nggak apa, enggak kayak gitu, diem aja kayak gitu kan. Aku mikir, kok setiap bangun tidur aku capek ya, badan aku sakit semua ya, kenapa kayak gitu kan. Terus aku juga nginep di Bandung, dan apa sih nama itu, masih 1 bulan setelah kejadian aku nginep di hotel Manado itu ya, aku nginep juga di hotel Bandung. Dan pokoknya setiap malam aku tidur, aku berasa pas bangun tidur tuh kayak berasa nggak tidur. Aku kayak mimpi pas di hotel Bandung itu kayak ada yang ngetok-ngetok dalam mimpi aku, dan saat aku buka itu nggak ada. Dan ternyata, dan di aslinya junior aku denger kalau itu memang bener ada ketukan, dan dia buka dan beneran nggak ada. Jadi di aku tuh mimpi, di dianya itu asli kayak gitu. Alhasil pas paginya aku nanya sama dia, semalam ada yang ngetuk nggak sih? Kok aku dalam mimpi kayak ada yang ngetuk pintu ya? Apa itu halusinasi aku aja? Iya mbak, bener ada yang ngetuk tapi nggak ada orangnya. Oke, berarti mimpi aku sama kejadian itu sinkron gitu loh. Dan setelah itu dalam mimpi aku tuh tiba-tiba aku kayak nengok ke kanan, itu aku kayak ngeliat cowok tanpa busana, terus kayak ngeliat ke aku gitu. Yang satunya lagi ngadep juga ke aku, tapi sambil melet apa sih, sambil lidahnya kejulur panjang gitu guys. Kalian bayangin coba, tapi mukanya nggak ada aneh, nggak hancur, nggak gitu. Dan di situ tuh aku bener-bener kayak apa sih, pas bangun aku tuh capek banget, badan aku sakit semua. Itu selama 1 bulan aku nanggung kayak gitu. Setiap aku nginap hotel, aku selalu kayak berasa diikutin gitu. Dan nggak sampai di situ, cewek yang aku mimpi, yang aku lihat di hotel Manado itu, yang ngadep ke aku, yang kayak Chinese itu, dalam mimpi aku tuh dia tuh kayak ngejilatin semua tubuh aku. Kalian paham gak sih? Dia tuh kayak ngejilatin semua, dan aku tuh geli banget. Dan aku tuh sampai udah bingung, mau sampai kapan nih aku kayak gini terus. Aku kayak berasa diikutin gitu. Aku kayak berasa setiap malam tuh didatengin terus sama dia. Entah dengan mimpi yang berbeda, entah dia yang datang lagi, yang Chinese itu. Tapi wajahnya nggak kenapa-kenapa. Wajahnya seperti wajah Chinese, cewek Chinese biasa. Tapi tuh aku yang nggak tahannya, dia tuh kayak ngejilatin tubuh aku semua. Itu bener-bener bikin aku tuh kayak geli banget. Setiap malam bayangin aku sampai nahan mata aku biar nggak tidur sampai jam 3 subuh, karena jam 3 subuh tuh udah batas, aku nggak kuat banget, aku terpaksa tidur akhirnya. Dan kalian bayangin aku tetap mimpi meskipun aku udah baca doa, aku nggak ngerti. Akhirnya setelah 1 bulan aku udah lelah banget dengan semua yang kayak gitu ya. Akhirnya aku telepon kakak aku nanyain kenapa kok aku kayak gini gitu. Aku ceritain dari mulai awal kejadian aku nginep di hotel Manado itu, dan aku mimpi ada cewek tidur di samping aku. Aku ceritain semua. Setiap bulan tuh aku berasa nggak tidur sama sekali, dan aku capek banget, kayak energiku kekuras kayak gitu ya. Alhasil apa sih namanya, kakakku bilang gini, sholat kamu bolong-bolong nggak? Kamu ngaji nggak? Pokoknya dia bilang semua yang bikin aku cek. Oh iya, oke, pantesan. Oke, aku akui saat itu sholat aku bolong-bolong. Aku juga ngaji, paling jarang banget, jujur aja aku bilang waktu itu aku jarang banget kayak gitu. Setelah itu aku ngaji, aku sholat, aku tiap hari di kamar, di apartemen aku tuh aku lakuin itu. Dan aku tidur baca doa, aku baca, pokoknya tuh apa yang bisa aku baca dah gitu, yang menurut aku yang bisa ngusir lah kayak gitu. Dan setelah itu alhamdulillah, dan semua itu hilang.
sebenarnya itu ya masih banyak banget di hotel-hotel lain yang kejadian itu sampai bikin aku sakit, sampai aku dicekek semua tuh masih banyak, tapi aku nggak mungkin bagiin di sini, maka jadinya panjang banget videonya. Nanti kalian capek nontonnya kayak gitu kan. Jadi nanti aku bikin ini part pertama, nanti part keduanya cerita horornya. Itu tuh bener-bener yang bikin aku tuh sampai kayak nginap di hotel tidur sendiri, bikin aku trauma kayak gitu. Tapi aku punya caranya sendiri. Nanti aku akan bagikan gimana caranya biar aku nggak takut tidur sendiri, karena kan nggak setiap hari aku tuh kebagian tidur berdua kayak gitu. Aku sampai ngelakuin cara aku sendiri, gimana caranya biar aku tidur tuh berasa nggak takut kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup di sini aja video aku nggak mau panjang-panjang dulu. Nanti aku akan bagikan di part 2 nya cerita horornya. Ini sebagian aja, masih sebagian kecil dari cerita horor yang pernah aku dapatkan selama aku nginap di hotel-hotel di daerah-daerah tertentu kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua, jangan pernah bosan-bosan nontonin channel aku. Jangan pokoknya tuh jangan bosen deh. Aku mohon buat teman-teman semua untuk dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin bagi kalian subscribe apaan sih, nggak penting. Oke, bagi aku itu penting banget ya. Jadi jangan pelit-pelit jadi orang, ntar pelit rezekinya diambil Tuhan lagi loh. Oke, untuk semuanya terima kasih udah nonton channel ini. Aku ucapin bye bye, see you next video. Dah.